如来在，我教其经；他若不在，300年前祸乱。天是谁？就是所谓的正义。Oke guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah merespon baik alur cerita Dongguwa si Shinji season 1 kemarin ya. Oleh sebab itu, dengan bangga Cakra Diva akan melanjutkan cerita Dongguwa si Shinji season 2 kali ini. Di season 2 ini kita akan fokus pada perjalanan Belong dan bertemu dengan para seniornya seperti Sun Wukong, si Babik Baji, atau yang biasa kita lebih mengenalnya Cupat Kai. Dan satunya lagi bernama Wu Jing. Kalau kata Bro and Extra File di komen, Tan Sanzang tanpa Sun Wukong dan Cupat Kai, mana seru. Buat kalian yang baru gabung di Cakra Diva, jangan pikir panjang lagi, langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur cerita Dongguwa si Shinji season 2 part 5, kelanjutan perjalanan Belong setelah Buddha meninggalkan mereka. Diawali season 2 ini dengan si langkah kaki Belong yang bertanya kepada gurunya tentang muridnya dahulu. Saat perjalanan ke surga barat, selain Aoshu sebagai kuda putih, ternyata ada 3 murid lainnya, yaitu si Babik Baji atau Cupat Kai, Wu Jin, dan Sun Wukong. Dari sini Tan Sanzang akan menceritakan kisah 26 tahun yang lalu. Saat itu di sebuah hamparan rumput yang luas, Guan Yin menemui Sun Wukong. Sun Wukong ini merupakan iblis kera yang telah dihukum selama 300 tahun. Guan Yin menawarkan kesepakatan bahwa dia akan membebaskan tapi dengan satu syarat. Sun Wukong hanya menanggapinya dengan menguap. Guan Yin tak suka dengan tingkahnya. Ia datang karena Buddha yang merekomendasikan Sun Wukong kepadanya. Buddha bilang akhir-akhir ini temperamentalnya Sun Wukong membaik dan dia punya harapan yang tinggi kepadanya. Meski Guan Yin tidak setuju, menurutnya tugas ini terlalu sulit. Jika Sun Wukong bisa menyelesaikannya, dosa-dosanya akan diampuni oleh surga. Sun Wukong yang sudah mengerti langsung menjawab bahwa tugasnya adalah mengawal Tan Sanzang untuk mengambil api abadi yang tak lain adalah kitab suci. Dengan pedenya, Sun Wukong bilang kalau dengan dirinya petualang itu akan serasa berjalan di taman. Dan dia pun langsung capcus pergi undur diri. Buddha muncul setelah itu. Ia yakin dengan adanya Sun Wukong tingkat keberhasilan misi ini akan lebih tinggi. Guan Yin tak mengerti kenapa Buddha sangat perhatian kepada Sun Wukong dan bisa meyakinkannya selama 300 tahun. Buddha bilang kalau Guan Yin tak suka kepada Sun Wukong itu karena dia tak bisa melihat bakat yang ada di dalam diri Sun Wukong. Tapi ternyata meskipun Sun Wukong adalah iblis binatang buas yang kasar, dia memiliki cahaya dalam jiwanya. Hatinya baik dan suci. Dengan perjalanannya ke barat, mungkin Sun Wukong bisa benar-benar menemukan cara menghilangkan penderitaan dari dunia. Oh, shin. Di sini ini kita melihat Tan Sanzang bersama muridnya 16 tahun lalu terus berjalan dan jalan melewati berbagai musim. Musim panas, musim dingin, musim hujan, musim semi, musim gugur mereka lewati agar sampai ke surga barat. Saat itu mereka percaya dengan membawa kitab suci ke daratan bisa membawa kebahagiaan pada semua makhluk hidup dan mengakhiri semua penderitaan. Lanjut ke scene berikutnya, di mana mereka sudah dekat dengan kerajaan surgawi setelah melewati ribuan tantangan. Di dalam kereta kuda yang besar, Wu Jing menatap jauh keluar melihat banyak bunga bertaburan di sepanjang jalan. Ia melihat 3 nona dewi membawa alat musik yang bisa diketahui kalau sepanjang jalan ini musik yang ia dengar berasal dari situ. Di belakang, Cupat Kai tengah memakan bakpao dan mengejek Wu Jing yang bersemangat seperti jomblo yang tak pernah melihat cewek. Wu Jing kembali meledek Cupat Kai yang mesum. Tentu saja wanita yang dilihat Wu Jing lebih sedikit darinya. Karena mereka berisik, Tan Sanzang melerai mereka untuk diam karena Sun Wukong sedang bobo. Di sini ini kita dibawa ke dalam mimpi Sun Wukong. Dalam mimpinya Sun Wukong mendengar seseorang memanggilnya dan bilang kalau waktunya sudah habis. Lalu ia bangun dan melihat siluet kitab suci dengan wujud Xiao Yu-nya. Sun Wukong bertanya siapa yang ada di hadapannya. Xiao Yu bilang dia adalah kitab suci. Karena kekuatannya terlalu lemah, jadi hanya Sun Wukong yang bisa mendengarnya. Xiao Yu meminta Sun Wukong untuk menghentikan gurunya. Jangan membiarkan Tan Sanzang menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Sitian, karena dia akan menghancurkan semuanya.
Pada saat itu Sun Wukong mencoba menggapai Xiaoyu lalu ia terbangun. Kembali ke scene di kereta kuda, Sun Wukong bergumam sendiri tentang mimpinya yang dialami semenjak mengambil kitab suci. Dan mimpi itu sulit untuk dijelaskan. Seperti yang melihatnya hanya menggodanya tanpa berpikir serius. Tan Sanzang juga langsung memberitahu Sun Wukong kalau mereka akan segera sampai. Sun Wukong lagi-lagi mendengar suara Xiaoyu. Seketika ia melihat aula istana surga yang semakin dekat. Sun Wukong mulai membicarakan keresahannya kepada Tan Sanzang. Ia bilang ada yang tak beres. Ia juga menceritakan mimpi yang pernah diceritakannya dulu. Tan Sanzang hanya menganggapnya sebagai mimpi konyol. Bagaimana mungkin kitab suci bisa hadir di dalam mimpi Sun Wukong? Saat Sun Wukong hendak mengambil kitab suci, Tan Sanzang menahannya dan memintanya jangan mengacau. 眼看要完成任务了，难道你现在才对奇经取回来了？给你，那又怎样？本来就不是他。师兄，都300年，你还没从阴影里走出来呀、Sampai akhirnya mereka turun dari kereta itu. Sun Wukong pun masih kesal. 走，怕什么？这次。 Mereka dijemput oleh 2 dewi pelayan cantik. Chotpage yang ganjen bahkan ingin memeluk mereka. Tan Sanzang memintanya untuk menjaga sikap. Si pelayan memberitahu kalau Kaisar Sitian dan 4 Raja Surga sudah menunggunya di aula. 等我们。好了。各位，请跟我来。 Sedikit lagi sampai di aula, Xiaoyu memohon bantuan kepada Sun Wukong dengan suaranya. Sun Wukong yakin bahwa kitab suci meminta bantuannya dan hanya dia yang bisa mendengarkannya. Ia mulai membujuk Tan Sanzang dengan berkata kalau dewa mungkin saja tak bisa dipercaya dan mereka tak boleh menyerahkan kitab suci itu kepada surga. Tan Sanzang memintanya berhenti mengacau dan mengancamnya dengan membacakannya mantra. Belum juga diberi mantra, Sun Wukong sudah tampak kesakitan. 放松点儿，你千万别乱来啊！ Di sini juga ada Jenderal Dewa Sanyan si mata 3, tapi Sun Wukong tak melihat Buddha di sana. Di atas sana, Guan Yin melapor kepada Kaisar Sitian bahwa Tan Sanzang sudah datang membawa kitab suci. Tan Sanzang akhirnya memperlihatkan kitab suci kepada penghuni di sana. 打开西天境，踏入彼岸世界，迎来永恒的创，视为奇经。它依着。果然是。唐三藏，你们立了大功。 Seorang anak cilik terbang memberikan lembaran penghargaan kepada Tan Sanzang dan murid-muridnya. 以为世间，你们本是凡人跟妖怪，成为了拯救众生的功臣，杀无尽的人，猪八戒的勇猛非凡，唐三藏的大爱之心，孙悟空的战无不胜，孙悟空之罪，如今也已将功补过。 Setelahnya Kaisar Sitian ingin melihat kitab suci dan meminta Guan Yin untuk mengambilnya. Tiba-tiba 师傅，对不起，我 ternyata Sun Wukong mengambilnya secepat kilat dan berdiri di atas pilar tinggi. Ia menyatakan diri enggan memberikan kitab suci kepada Kaisar Sitian. Hal ini membuat Kaisar marah, bahkan Tan Sanzang juga panik takut Sun Wukong mengacaukan semua hasil kerja keras mereka. Tapi Sun Wukong dengan tegas mengatakan apa yang dia lakukannya adalah sebuah keadilan. 妖猴，你居然在此妄谈真天，就是这。天是谁？ Sun Wukong memberikan alasan bahwa dirinya akan memberikan kitab suci kepada Buddha. Karena sang Buddha tak ada, Sun Wukong tak akan melepaskannya. 悟空，交给如来，跟交给帝释天，难道你就因为一个梦，要这样无理取闹吗？冷静，师兄。你们只是不敢，因为我心中有正。 Dan juga benda yang digenggamnya juga sangat penting, maka kitab suci itu ia tanamkan di jantungnya. 想拿走，就得先干掉悟空。这样下去，如来在，我教奇经；他若不在， Masih dengan keteguhan Sun Wukong yang enggan memberikan kitab suci kepada Kaisar Sitian membuatnya marah. Para pasukan surga mulai mengepung Sun Wukong. Kaisar yang mengingat malapetaka 300 tahun lalu yang disebabkan oleh Sun Wukong tak ingin mencemarkan nama surganya lagi, akhirnya memerintahkan untuk melenyapkan Sun Wukong. Jenderal Langit Sanyan sudah bersiap dengan tongkatnya.
Tan Sanzang juga semakin was-was. Ia khawatir dengan keselamatan Sun Wukong dan dua muridnya lagi. Kenapa ia tak menerima saja dan melakukan yang seharusnya? 一定会带来后果，这是你的信。三眼神将，别把自己看得太高。悟空，不要打！一动手就不能。 Tapi Sun Wukong tak ada pilihan lain. Baginya saat itu yang harus dia lakukan adalah bertarung. 本来高高兴兴接受封赏就行了，你却要把我们10年的努力都被你扔粪坑里了。悟空，瞎个屁呀！你会把我们都害死。 Sun Wukong akhirnya mengeluarkan kekuatannya, saking kuatnya istana surga hampir tergerak oleh angin. Dan mulailah pertarungan Sun Wukong dan San Yan. 少废话！ Tan Sanzang sedang berpikir keras solusi apa yang bisa dilakukannya. Meskipun dia meminta ampunan kepada Kaisar Sitian, sepertinya sudah tak bisa. Kaisar Sitian bahkan merasa tersudut dengan kekuatan Sun Wukong yang merupakan iblis tingkat atas dan ahli bertarung. Walaupun ia baru pertama kali melihatnya, ia tahu bahwa dewa tak akan mampu melawan Sun Wukong karena kekuatannya tak terkalahkan. Bahkan para raja juga menyetujuinya. 没错。 我等也太没面子。 Tan Sanzang yang hendak menghadap Kaisar Sitian dicegat oleh Guan Yin. Guan Yin meminta Tan Sanzang merapalkan mantra kepada Sun Wukong untuk menghentikannya. Di atas sana, Sun Wukong meminta gurunya bekerja sama melawan surga karena pasti berhasil. Dan... Sedangkan Guan Yin terus memojokkan Tan Sanzang dengan menuduh dirinya mengambil kitab suci untuk kepentingannya sendiri. Dalam kondisi bertarung pun Sun Wukong tetap memberi peringatan kepada Tan Sanzang. Tapi Guan Yin terus memaksanya jika dia tak menghentikan Sun Wukong, Cut Pakai dan Wu Jing akan dalam bahaya dan mereka akan dianggap sebagai pemberontak surga. 就算你们天宫的家伙都一，难不倒我。孙悟空，还没看清楚自己的。 Pertarungan dua orang itu semakin hebat dan Guan Yin terus mengancam Tan Sanzang kalau 4 raja surgawi turun tangan maka akan semakin sulit untuk murid-murid yang lain. Tapi ketika Tan Sanzang menanyakan apabila dia merapalkan mantranya, apakah Sun Wukong tak akan dihukum mati, dia akan rela menukarkan dengan nyawanya. Guan Yin malah tak bisa memberikan jawaban. Di sisi lain, Cut Pakai dan Wu Jing makin terkepung oleh pasukan surgawi. Tan Sanzang melarang mereka untuk melawan dan mulai mencurigai Sun Wukong yang dianggap tak masuk akal. Sedangkan kekuatan kedua orang yang bertarung itu tak ada habisnya. Sebagai guru, Tan Sanzang harus melindungi dua muridnya dan memilih merapalkan mantra. Dan... 原谅我紧箍咒。 不要念呐！ 打败你不是我愿意。大师兄，接受上。 Guan Yin puas dengan keputusan Tan Sanzang, tapi Tan Sanzang memohon untuk tidak membunuh Sun Wukong dan rela menanggung dosa Sun Wukong kepada dirinya. Dengan jelas Guan Yin mengatakan siapa yang salah, siapa yang dihukum. Bukan Tan Sanzang yang memutuskan, apalagi Sun Wukong telah memasukkan kitab suci ke jantungnya, yang berarti dia mempertaruhkan nyawanya. San Yan makin semangat membunuh Sun Wukong karena mereka terbilang memiliki hubungan masa lalu yang tidak baik. Ketika melihat Sun Wukong, Wu Jing hendak menghampirinya tapi dicegah oleh salah satu raja surga. Sedangkan Cut Pakai memilih jadi pengecut yang diam di tempat. Tan Sanzang dengan tertatih-tatih mendekat ke arah Sun Wukong yang sekarat dan berkata bahwa dirinya sangat marah karena gurunya tak mempercayainya.
Dan mulai sekarang ia tak akan melindunginya lagi. 不相信我，我和你。悟空，大师兄，异乱奇经也收回了。 Kaisar Sitian berkata, jika dia menginginkan kitab suci demi dunia dan semua makhluk hidup. Tak disangka niatnya itu akan disalahartikan dan membuatnya tak senang lalu meminta Guan Yin membereskan semuanya. Tan Sanzang semakin sedih dan tak terima. Karena dewa tak memiliki belas kasih kepada Sun Wukong yang telah berjuang pergi ke barat bersamanya. 为什么要落得这样的下？ Tapi Guan Yin menyebut keselamatan Tan Sanzang dan dua murid lainnya sebagai belas kasih dewa. Lalu menawarkan sapu tangan kepada Tan Sanzang dan memintanya untuk hidup dengan tenang. Dan anggap masa lalu ini sebagai mimpi. 好好活下去，过去的事不过是如果这是梦，那就是一场人都无法走出来的噩梦。 Kembali ke scene masa kini, Tan Sanzang mengatakan karena kitab suci dibawa ke daratan olehnya, maka tugasnya lah mengembalikannya ke nirvana. Dan sampailah mereka di titik awal dari jalan iblis. 妖怪大道的起 Di scene ini kita melihat langkah kaki seseorang yang tak asing. Dia adalah Dewa Asura Rahu yang melepaskan Baelong di rawa gelap. Masih ingat kan? Dia ternyata sedang mengadakan pertemuan dengan 4 Raja Asura. Rahu mengatakan bahwa kondisi surga sedang kacau dan dewa tertinggi dikirim untuk mencari keberadaan kitab suci. Bahkan Kaisar Sitian kembali muncul. Raja Paharada menanyakan pergerakan para dewa dan mengajak yang lain untuk bersenang-senang. Raja Vepasiti tertarik untuk memakan daging para dewa daripada kitab suci. Raja Karkanta menanyakan bukankah Rahu melihat orang yang membawa kitab suci, kenapa ia melepaskannya? Lalu Rahu menjawab dia sengaja melepaskannya karena kitab suci tidak berguna untuknya. Sebaliknya jika mereka berhasil membawa kitab suci ke surga barat, itu akan menimbulkan masalah besar bagi para dewa. Dewa adalah musuh bebuyutan klan Asura. Jika begitu pasti akan banyak dewa yang memburu kitab suci, bahkan para jenderal langit dan 4 raja surgawi. Dan mereka akan kenyang memakan para dewa. 阿修罗一族从来离不开战 Hal 争。 ini merupakan kesempatan bagus bagi klan Asura untuk melawan dewa surga. Karena itu para raja Asura diminta menunda perselisihan di antara mereka. 听起来不错。 Raja Karakanta bahkan mengkhawatirkan mereka membawa kitab suci apakah cukup kuat untuk melewati rintangan nanti. Dan Raja Rahu dengan percaya diri menjawab mereka cukup kuat dan akan semakin kuat. Tak disangka para kelelawar yang bergantungan di atas gua itu adalah iblis penyebar berita hoax. Dan berniat menyebarkan berita tentang guru dan para murid yang akan masuk ke jalan iblis. 我把消息传出去。 Kembali ke scene Tan Sanzang bersama Baelong dan Asu. Mereka tiba di pegunungan tempat iblis Babik tinggal. Tan Sanzang cerita sekilas tentang Cut Pakai karena Baelong penasaran dengan para seniornya. Cut Pakai kembali ke kota pegunungan Babik untuk kembali menjadi penguasa kota. Ujing tidak diketahui kabarnya dan Wukong seperti yang kita ketahui sudah tiada. Klan Babik percaya pada petarung terkuat sebagai rajanya dan tak pernah berubah sedari dulu. Pada awal perjalanan ke barat, Cut Pakai memiliki kekuatan yang cukup besar. Setelah kembali, ia mewarisi bisnis keluarganya. Tan Sanzang berharap dia bisa mengajak Cut Pakai untuk bergabung, tapi ia tak terlalu berharap besar. Di depan mereka ada banyak klan Babik yang sedang berkerumun. Tan Sanzang menghampiri kerumunan itu dan melihat Cut Pakai sedang dirundung karena pekerjaannya. Cut Pakai melihat gurunya langsung melarikan diri. 搞什么鬼？让开！要撞死人呐！ 叶师兄， Tan Sanzang mengejarnya sampai depan rumahnya dan terus mengutuk pintunya, meminta Cut Pakai untuk membukakan pintu itu. 八戒，八戒，是师傅唐三藏。开门吧。 Sampai akhirnya Cut Pakai membuka pintu dengan salah tingkahnya. Dan juga dengan alasan-alasan aneh lalu tetap membiarkan mereka masuk ke rumahnya. Tan Sanzang menelisik seisi rumah Cut Pakai yang tak seperti dia pikirkan. Cut Pakai datang menyediakan segelas teh untuk Tan Sanzang. Baelong dengan ceria memperkenalkan dirinya sebagai murid baru Tan Sanzang yang datang menyapa seniornya. 新徒弟吗？
好啊，很好很好。谢谢。师傅请喝茶。 Tan Sanzang bertanya apakah Cut Pakai sibuk atau ia mengganggunya. Cut Pakai dengan semangat menjawab tidak sibuk dan tidak mengganggu. Saat itu salah seorang klan babi datang menanyakan pekerjaan Cut Pakai yang tak selesai. Tapi Cut Pakai bilang dia tak lagi membutuhkan pekerjaan itu. Setelahnya, Tan Sanzang melihat bayangan sedih Cut Pakai dari air tehnya. Cut Pakai duduk dan mulai menceritakan keresahannya. Ia merindukan masa lalunya bersama Tan Sanzang, Sun Wukong, dan Wu Jing. Dulu Cut Pakai hanya berpikir untuk segera menyelesaikan tugasnya lalu kembali ke kota pegunungan Babik dan hidup dengan kebanggaan dan kehormatan. Ia bisa membuat istri dan orang-orangnya bangga. Lalu Cut Pakai mulai menangis menanyakan kenapa akhir perjalanannya seperti ini. Kematian Wukong terlalu mengerikan. 为什么会？我想不明白。悟空死的。 Cut Pakai mulai mengingat kejadian kematian Sun Wukong. Darah Sun Wukong mengalir mendekatinya. Bahkan Gun Yin mengancamnya. Setelah mereka menyerahkan kitab suci, mereka malah dipermalukan oleh pihak surgawi. Ia merasa menyesal dan usahanya terasa sia-sia. 一交到他们手上，马上翻脸不认，真后悔为他们做了那么多事，白费了。 Tan Sanzang mulai bicara bahwa apa yang dia lakukannya itu tidaklah sia-sia. Hanya saja mereka baru melakukannya separuhnya. Setelah membawanya ke daratan, mereka harus mengembalikannya lagi ke surga barat. Itu adalah cara untuk menyelesaikannya. Belong masuk menunjukkan kitab suci yang berada di keranjangnya kepada Cut Pakai dan meminta bantuannya. 极乐世界，你们拥有奇经，八戒师兄，我们需要你的帮助。 Tapi Cut Pakai berkata tak bisa ikut meskipun ingin. Sebenarnya ia memiliki istri bernama Chulan dan saat ini sedang dikurung di penjara benteng. Adiknya Yonli yang melakukannya. Cut Pakai mengatakan adiknya adalah penjahat yang telah merebut semua milik Cut Pakai dan membuatnya hidup bagaikan keledai. 我的老婆也被他关，还不让我们见面。 Hal ini juga dikarenakan Guan Yin yang menghancurkan taring Cut Pakai dan ia pikir ia kehilangan semua kekuatannya. Lalu Ashu masuk karena mendengar kebodohan Cut Pakai. Cut Pakai merasa tidak asing dengannya dan memang dia adalah kuda putih yang ikut berpetualang pada 16 tahun yang lalu. Tan Sanzang akhirnya memutuskan untuk membantu Cut Pakai dan meminta Cut Pakai menunjukkan jalan ke benteng. 带路。 哦， Singkat cerita, mereka sampai di benteng yang banyak pasukan babik yang 他就 berjaga. 在里面。这些年，我们会救他出来的。巨猪一族是很强悍，他们现在只听命于我弟弟，请大家尽量不要动手。不用担心，这方面我们要直接闯入。 Cut Pakai meminta Tan Sanzang menunggunya karena dia akan menemui adiknya untuk meminta izin. Tapi baru beberapa langkah dan... 等等！大家不要动手，不要动手！ Shinji Season 2 Part 5 ini pun bersambung. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari film ini ya? Watak Sun Wukong yang tidak peduli dengan penilaian orang akan membuat hati menjadi tentram tanpa kekangan dari teman atau musuh karena dia percaya pada kemampuan dirinya sendiri walaupun nyawanya sebagai taruhan. Setuju nggak guys? Menurut kalian gimana? Punya penilaian sendiri nggak? Coba tulis di kolom komentar. Oke. Jangan khawatir, semua komen kalian pasti saya baca kok. Sampai ketemu di alur cerita Shinji Season 2 Part 6 di video selanjutnya ya. Rama di sini pamit. Bye bye.